Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Kali ini berkesempatan saya untuk menjelaskan hasil PowerPoint untuk penilaian formatif dari kelompok saya yang beranggotakan Afid Abu Mustafa, saya sendiri Bayu Sakti Surya Putra, Dafa Hasanul Hamid, Ihsanuddin Fajri Nur Ikrom. Dan untuk mata kuliah testing dan sistem. Untuk materi yang dibawakan penjelasan hubungan antara testing dan kualitas dan mengulas jurnal mengenai software testing quality assurance. Objek kali ini ada pada sebuah website kelas yang menyediakan layanan learning management system. Terdapat permasalahan dalam kualitas website tersebut. Beberapa contoh masalah yang muncul antara lain itu fitur website yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Terdapat bug yang membuat website tidak responsif pada beberapa tipe perangkat. Tampilan website tidak selalu konsisten pada berbagai halaman dan modul. Dan juga ada beberapa masalah keamanan yang teridentifikasi. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya nih, saya mau jelasin dikit dulu selanjutnya, Mas. Lanjut. Nah, kilas testing itu untuk apa gitu, untuk mengapa gitu ya. Jadi sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita harus tahu dulu teman-teman mengapa perlu lakukan testing. Biasanya ya di saat kita lagi ngembangin software gitu, ya perlu banget programmer mendapatkan spesifikasi software yang dibutuhkan gitu. Jika berjalan dengan baik, kemudian server langsung dibuat atau digunakan si klien tersebut. Cuman dari studi kasus saya sebelumnya kan udah terlihat tuh masalah clash pada website gitu. Setelah itu jika berhasil lanjut ke tahap tes dari aplikasi. Cuman kan kita nggak lanjut ke situ ya baru testing doang. Nah, untuk ngecek apa semua berjalan baik. Nah, gitulah. Jadi itu mengapa untuk apa testing dilakukan kayak gitu. Oke, saya untuk selanjutnya bisa dijelaskan kepada Mas Afid. Silakan Mas Afid. Next. Baik. Nah, ya, berikut ini adalah hubungan antara testing dan kualitas ya. Nah, testing itu membantu meningkatkan kualitas produk atau layanan. Salah satunya pengujian dilakukan untuk menemukan dan memperbaiki bug, kesalahan atau kekurangan pada produk atau layanan. Nah, dengan melakukan pengujian secara sistematis dan menyeluruh, tim pengembang dapat menemukan masalah dan memperbaikinya sebelum produk atau layanan dirilis ke pasar. Lalu testing membantu memastikan kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna adalah salah satu tujuan utama ya. Pengujian membantu memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna dan memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Kualitas menjadi acuan dalam melakukan testing. Tujuan dari testing adalah untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Oleh karena itu, kualitas menjadi acuan utama dalam melakukan pengujian. Lalu kualitas produk atau layanan menjadi faktor direferensiasi di pasar. Kualitas produk atau layanan menjadi faktor yang sangat penting dalam membedakan produk atau layanan dari pesaing di pasar. Dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, produk atau layanan yang memiliki kualitas yang baik memiliki keunggulan yang signifikan. Oke, lanjut. Nah, lalu dalam kesimpulannya, testing dan kualitas memiliki hubungan yang erat dalam pengembangan produk atau layanan. Testing membantu memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang diinginkan, sehingga meningkatkan kualitas produk atau layanan dan memastikan kepuasan pengguna. Kualitas yang baik pada produk atau layanan menjadi faktor penting dalam membedakan produk atau layanan dari pesaing di pasar, sehingga meningkatkan daya saing dan kesuksesan produk atau layanan di pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dafa Hasanul. Selanjutnya itu mengulas jurnal. Next.
eh, implementasi software testing dan quality assurance pada learning management system website class. Studi kasus yang mungkin dapat dilakukan berdasarkan judul artikel di atas adalah sebagai berikut. Ada sebuah website yang bernama Classes yang menyediakan layanan learning management system. Terdapat permasalahan dalam kualitas website tersebut. Beberapa masalah yang munculnya yaitu beberapa fitur pada website yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Terdapat bug yang membuat website tidak responsif pada beberapa tipe perangkat. Tampilan website tidak selalu konsisten pada berbagai halaman dan model. Ada beberapa masalah keamanan yang teridentifikasi. Next. Jadi penyelesaiannya itu untuk mengatasi masalah ini, tim mengembang dan QA atau Quality Assurance di Classes memutuskan untuk melakukan implementasi software testing pada sistem mereka. Beberapa tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama ada menerapkan tes automation. Mana nih? Mana? Oh, Jadi yang penyelesaian masalah. Ini udah ganti aja. Penyelesaian masalah setelah implementasi software testing dilakukan, kualitas website Classes meningkat secara signifikan. Beberapa manfaat yang diperoleh yaitu jumlah bug dan masalah di website menurun drastis. Pengguna website mengalami peningkatan kenyamanan dalam menggunakan layanan karena tidak mengalami kesalahan dan masalah teknis. Tim pengembang lebih mudah dalam memperbaiki dan mengembangkan website karena sudah memiliki rangkaian testing yang terstruktur dan otomatis. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ihsanuddin. Oke, next. Pada studi kasus di atas, verifikasi dan validasi merupakan dua proses penting dalam implementasi software testing pada website class. Berikut ini adalah perbedaan antara verifikasi dan validasi. Verifikasi adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau software yang dikembangkan telah sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam konteks studi kasus di atas, verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa fitur-fitur pada website kelas telah dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Proses verifikasi dilakukan dengan melakukan test plan, test case, dan test script. Hasil proses verifikasi ini adalah produk yang dihasilkan telah memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Oke, next. Validasi. Validasi adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau software yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Dalam konteks studi kasus di atas, validasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa website kelas telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memberikan nilai tambah bagi pengguna. Proses validasi dilakukan dengan melakukan user acceptance testing atau UAT dan evaluasi performa website. Hasil dari proses validasi ini adalah produk yang dihasilkan telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Oke, next. Selanjutnya akan saya lempar ke Pak Jri Nur Ikrom. Baik, di sini ada kesimpulan dan kebutuhan. Dalam ringkasan perbedaan antara verifikasi dan validasi dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi dilakukan untuk memastikan produk memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Sementara itu, validasi hanya dilakukan untuk memastikan produk memenuhi kebutuhan pengguna. Verifikasi dilakukan dengan melakukan test plan dan test case dan test script. Sementara validasi dilakukan dengan melakukan
user acceptance testing atau UAT, dan evaluasi performa. Yang ketiga, hasil dari proses verifikasi adalah produk yang memenuhi spesifikasi, sementara hasil dari proses validasi adalah produk yang memenuhi kebutuhan pengguna. Kebutuhan objektivitas dan tes meningkatkan kualitas website classes dengan mengidentifikasi dan memperbaiki bug serta memastikan fitur-fitur website berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di sini ada strategi dan pendekatan tes, ada spesifikasi testing, rencana kerja dan jadwal tes, kriteria pemenuhan sumber daya. Dan thank you, terima kasih. Mas Boy. Sukyu. Oke, terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, jangan dikembalikan karena kita orangnya baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.